sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Jadi sejauh ini kita sudah mendapatkan 6 season My Hero Academia. Dan di beberapa season disertai juga dengan perilisan film movie yang menceritakan problem lain di tengah-tengah perjalanan Deku sebagai calon pahlawan terbaik. Nah, sebelumnya di tahun kemarin kita sudah mendapatkan movie ketiga My Hero Academia. Namun pertanyaannya sekarang, apakah akan ada movie keempat My Hero Academia? Lantas bagaimana dan di timeline mana yang akan menjadi latar movie keempat nantinya? So, di konten kali ini akan kita bahas kemungkinan hadirnya movie keempat My Hero Academia. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Dasar teori. Hehe, seperti biasa, biar ada basa-basi terlebih dahulu, alangkah baiknya kita bahas dulu dasar teorinya, yakni kenapa bisa muncul teori yang menyatakan bahwa movie keempat bisa saja digarap. Jadi pertama-tama, studio yang menggarap My Hero Academia series dan movie adalah Studio Bond, di mana pada Studio Bond sendiri ternyata sudah dibagi menjadi dua tim, yakni tim yang khusus menggarap My Hero Academia series dan tim yang khusus menggarap My Hero Academia movie. Jadi dalam hal ini ada tim yang khusus menggarap movie My Hero Academia. Kemudian pada saat sebelum perilisan movie kedua, ada desas-desus yang menyatakan bahwa movie kedua adalah movie terakhir My Hero Academia, sebab konsep ceritanya diambil dari rancangan akhir kisah My Hero Academia yang ada di manga. Namun mungkin terjadi perubahan rencana dan dipakailah rencana awal sebagai konsep cerita di movie kedua. Lalu sampai saat movie ketiga rilis, tak ada lagi konfirmasi yang menyatakan kalau movie ketiga adalah movie terakhir dari My Hero Academia. So dari sinilah menimbulkan berbagai teori yang mengharapkan adanya movie keempat. Oh iya, hampir lupa, kebiasaan di movie My Hero Academia juga seringkali mengambil timeline pada time skip beberapa bulan selama series manganya berlangsung. Misal, di movie pertama mengambil timeline sekitar season 2, kemudian movie kedua hadir di timeline season keempat, dan terakhir movie ketiga hadir di season kelima atau lebih tepatnya di sela-sela arc Endeavor Agency. Sehingga sifat movie My Hero Academia adalah canon. So, bagaimana dengan movie keempat dan di timeline mana movie keempat akan hadir? Berikut adalah teorinya. Menceritakan setelah Deku keluar dari UA. Sedikit spoiler, pada season ke-6 nanti dapat dipastikan akan mengambil arc Tartarus Escape, arc di mana penjara Tartarus dibobol oleh Shigaraki dan kemudian memulai era villain di negara Jepang. Sehingga pada akhirnya di chapter 306, Deku memutuskan untuk keluar dari sekolah UA demi untuk memburu jejak All For One dengan cara membantai villain yang ada di negara Jepang. Kembali ke pembahasan movie keempat. Nah, di timeline inilah movie keempat bisa saja mengambil latar cerita, di mana bakal menceritakan pada saat Deku melakukan aksi vigilante keliling negara Jepang. Bukan tanpa alasan, sebab perjalanan Deku selama menjadi vigilante itu dilakukan selama 4 minggu atau sebulan, yang menjadikan adanya kekosongan timeline cerita di series manga My Hero Academia, dan bisa menjadi target premis cerita dari movie keempat My Hero Academia. Bisa saja bakal menceritakan bagaimana sepak terjang Deku sebagai pewaris One for All terakhir, yang mengikut sertakan pula beberapa hero, yakni Endeavor, Best Jeans, Hawks, dan All Might. Lantas tentunya akan muncul pertanyaan nantinya, terus bang, bagaimana dengan teman-teman Deku yang lainnya? Bukannya My Hero Academia tak lengkap tanpa anak-anak kelas A? Nah, selama sebulan Deku menjadi vigilante atau solo hero, pada dasarnya anak-anak kelas A seperti Bakugo, Uraraka, dan lain sebagainya sedang melakukan latihan gila-gilaan untuk menghadapi kondisi Jepang yang sedang berada di era kebangkitan villain, yang bisa saja dalam proses latihan yang mereka lakukan bakal secara tidak langsung nimbrung dalam perjalanan Deku sebagai vigilante selama sebulan. Hal ini bakal diperkuat dengan konflik yang terjadi di chapter 320, di mana Bakugo menemukan Deku di distrik Kamino, yang disebabkan karena mungkin mereka telah bersinggungan dengan Deku di alur movie keempat. So, di teori pertama ini mengindikasikan bahwa movie keempat, jika bakal dibuat, maka akan mengambil timeline kosong pada saat Deku menjadi vigilante selama sebulan. Menceritakan misi patroli. Pada sekitar chapter 339, tepatnya di arc Traitor atau arc yang menceritakan pengkhianatan Aoyama, Deku dan kawan-kawan kelas A lainnya tanpa Aoyama diberikan tugas untuk melakukan patroli untuk membantu hero Jepang yang lain dalam mengatasi villain yang berkeliaran di luar sana, di mana kelompok patroli ini disebut sebagai Cirque Squad yang dipimpin langsung oleh Mounto Lady. Oh iya, kejadian ini terjadi setelah Star and Stripe tewas dan Aoyama sudah ketahuan sebagai mata-mata All For One. Nah, mengapa timeline yang terjadi di chapter 339 dapat menjadi timeline yang ditargetkan jika ada movie keempat? Ini disebabkan oleh timeline ini memiliki kekosongan sekitar 7 hari atau lebih. Dan tahu-tahu setelah patroli, Deku serta kawan-kawan lainnya disiapkan untuk bergeser ke fasilitas Troy. Jadinya kan ada kekosongan plot cerita gitu kan. Kemudian juga para siswa kelas A lainnya sebelumnya sudah berlatih selama berminggu-minggu, hingga akhirnya menghasilkan beberapa jurus pamungkas yang dimunculkan saat arc peperangan. Contohnya ada Soto yang punya Flash Fire Fist Phosphor, Bakugo yang punya Howitzer Impact Cluster, dan Tokoyami yang punya jurus terinspirasi dari All Might.
Dan jangan lupa, di kelas A sendiri ada kekosongan satu karakter, yakni tak adanya Yuga Oyama. Dan kebiasaan di movie pastinya bakal menghadirkan satu karakter khusus yang punya impact pada premis cerita. Contohnya di movie pertama ada Melissa Seal, di movie kedua ada dua orang bocil yakni Mahoro dan Katsuma, dan di movie ketiga ada Rudy Sol. Sehingga kekosongan Aoyama dalam tim patroli bisa saja digantikan oleh karakter khusus yang hanya dimunculkan jika movie keempat bakal dibuat. So, di timeline cerita patroli kelas A yang cukup plot hole ini bisa saja ditargetkan sebagai plot cerita di movie keempat nantinya, yang harapannya dapat menjelaskan perihal apa yang sebenarnya terjadi selama seminggu mereka patroli keliling Jepang bersama-sama, dan juga villain apa saja yang mereka hadapi selama patroli berlangsung. Jadi ini bakal sangat potensial terjadi cuy. Menceritakan pertarungan All Might versus All For One. Sejauh ini, baik di My Hero Academia, Vigilante, dan dimanapun cerita spin-off My Hero Academia, sejauh ini belum pernah sama sekali menunjukkan detail pertarungan antara All Might versus All For One, yang konon pertarungan yang menjadikan All Might sebagai simbol perdamaian karena berhasil mengalahkan villain kelas kakap yang berusia ratusan tahun. Tapi faktanya kita hanya disajikan beberapa bayangan tentang bagaimana pertarungan All Might versus All For One, yang justru di chapter 1 My Hero Academia ditutup-tutupi oleh All Might sendiri kalau dia menghadapi villain yang dikenal sebagai Toxic Chainsaw. Padahal faktanya villain yang dihadapi All Might adalah All For One sendiri. Jadi menurut saya pribadi, jika memang My Hero Academia season keempat dirilis, nampaknya bukan tidak mungkin untuk mengadaptasi timeline prequel, tepatnya di insiden All Might versus All For One di 6 tahun sebelum kisah utama dimulai. Bukan tanpa alasan kawan-kawan, sebab di My Hero Academia sendiri sudah memunculkan clue-nya, yakni di chapter 357 lebih tepatnya, di mana All For One memunculkan lagi kenangan pahitnya saat di 6 tahun yang lalu, tepatnya di mana All Might melucuti All For One habis-habisan sehingga mengakibatkan All For One luka parah. Jika di movie keempat akan mengadaptasi prequel 6 tahun sebelum My Hero Academia dimulai, maka akan memperjelas kisah My Hero Academia di cerita utama dan My Hero Academia Vigilante. Lagi pula, My Hero Academia ini kan segera mengakhiri ceritanya tahun ini, katanya sih gitu. Dan faktanya belum ada penjelasan tentang pertarungan yang terjadi antara All Might versus All For One. Selain hanya berkutat di cerita bayangan kalau All For One itu dikalahkan All Might. Udah gitu doang. Jadinya jika pihak studio atau Bang Hori tidak ingin menunjukkan sama sekali pertarungannya, maka akan ada plot hole yang begitu besar di kisah My Hero Academia. Well, tapi terlepas dari itu, dari ketiga teori yang dikemukakan tetap saja masih sebatas teori. Tapi tentunya teori yang kita sebutkan tadi memiliki potensi kemungkinan yang bisa saja terjadi ya kan. Tapi bagaimana dengan pendapat teman-teman sendiri? Apakah movie keempat harus diadakan? Atau sebaiknya gak usah? Karena My Hero Academia udah mau tamat katanya. Tuangkan pendapat kalian di kolom komentar. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.